Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam, judulnya Masjid Muhammadiyah Darussalam ya. Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berjumpa, bertatap wajah dengan bapak ibu. Kalau dengan wanita tidak boleh bertatap Ustaz ya, bertunduk wajah. Iya, begitu karena harus menundukkan pandangan. Ya, dengan ibu sekalian, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini apa ya? Benar-benar sesuatu yang Allah sudah takdirkan. 2 hari yang lalu, 2 hari, 3 hari, 2 hari. Ustaz ya. Antum yang telepon 2 hari yang lalu, saya waktu itu masih lagi di tempatnya Mas Dik doang, kebetulan waktu itu dalam rangka memperingati Maulid. Bukan merayakan ya, memperingati. Apa bedanya memperingati dengan merayakan, Pak? Hah? Kalau merayakan itu adalah celebration. Wah, tapi kalau memperingati, saya tanya, memperingati kata dasarnya apa? Ingat. Memperingati kata dasarnya? Ingat. Masih ada kalimat dulu. Ingat. Sekarang saya tanya, ingat boleh atau enggak? Harus malah. Jadi memperingati hari lahir Maulid Nabi Muhammad itu adalah dalam kaitannya mengingat. Siapa yang diingat? Apa yang diingat? Yang diingat adalah Rasulullah. Ya, kita mengingat Rasulullah. Yang diingat apanya? Yang diingat adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk apa? Merubah akhlak manusia. Nah, merubah akhlak manusia. Sedemikian mulianya Rasulullah sampai Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan apa Allah sampaikan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Saya mau tanya Pak, kalau Allah dan malaikat bersolawat, kira-kira yang punya inisiatif solawat siapa ya? Apa mungkin malaikat kumpul di aula gitu? Terus salah satunya usul, ketua malaikat ceritanya, hei para malaikat, gimana kalau kita usul sama Allah untuk solawat? Mungkin nggak malaikat begitu? Nggak ada, malaikat nggak ada punya usul-usulan. Malaikat itu taat kepada perintah Allah. Kalau manusia iya emang dikasih tugas ini usul itu, betul ya? Dikasih pimpinan suruh begini pengennya begitu. Itulah manusia, ada negosiasi. Kalau malaikat taat kepada perintah Allah. Jadi yang kedua, Allah yang menyuruh atau memerintahkan malaikat untuk bersolawat. Pertanyaan kedua nih, kenapa yang diperintahkan atau diajak bersolawat itu adalah malaikat, bukan iblis? Sebelum dijawab, saya tanya lagi, Pak Bu, kira-kira iblis mau salawat gak? Kira-kira iblis mau salawat gak? Jadi kalau ada orang yang gak mau salawat, dia adalah, bukan saya ngomong ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
ceramah ini Pak, menyampaikan sesuatu nih kalau gabung begini agak sulit memang. Materi ke Bapak, anak-anaknya ngobrol. Ke anak-anak, kalau Bapak sih nggak mungkin ngobrol. Serius, tapi nggak tahu pikirannya kemana kan begitu. Coba anak-anak selawatan yuk. Yang lain diam. Ya Nabi. Yang keras. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Enak gak dengerinnya Pak? Dengerinnya enak kan nih? Allah. Pak, mohon maaf, dulu saya juga keluarga saya terlahir di keluarga Muhammadiyah, kakek saya Persis. Cuman saya dekat dengan NU. Kenapa? Wasilah saya itu dekat dengan almarhum Ustadz Jeffrey. Kemana-mana sama beliau dulu. Jadi terjadi percampuran Pak. Jadi sekarang itu tidak ada lagi yang namanya yang salawat dan anti salawat. Semuanya cinta salawat kok, betul nggak? Kenapa? Karena cinta salawat adalah perintah dari Allah. Cuma Nabi salawat itu bisa dikeraskan atau bisa di dalam hati, itu doang. Kita semua bersalawat. Masya Allah. Saya dari tadi ngomong belum kenalan tapi ya. Mohon maaf ngomongnya agak loncat-loncat. Saya ini, inilah dia. Saya itu masih ada keturunan dari Bugis Pak. Dato saya itu dari Sengkang. Nenek sebelah ibu ya. Nenek saya itu dari Banjar. Jadi orang Sengkang, Makassar dulu suka merantau. Ya. Dan kakek saya itu merantau sendiri. Iyalah kalau merantau sendiri, kalau rame-rame namanya pindah Pak, bukan merantau, betul nggak? Ketemu dengan nenek saya di sana. Sedangkan dari sebelah bapak saya asli dari Tasik, Jawa Barat. Dibuang sama Belanda ke Kalimantan. Jadi semuanya dibuang ke Kalimantan. Kakek merantau ke Kalimantan, ketemu dengan nenek dari ibu, dari sebelah bapak juga merantau. Nah, inilah luar biasanya ajaran Islam. Ya, bahwa kita itu diciptakan bersuku-suku dan berbahasa-bahasa untuk apa? Saling kenal, mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila litta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Diciptakan kamu dari suku dari laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada dari suku, kalau Makassar disebutnya apa? Bugis ya. Ada dari Kalimantan, ada dari Sunda, ada dari Jawa. Islam ini ayat ini kalau ditinjau dari sisi sosiologis dan antropologis sungguh sangat luar biasa. Ini adalah salah satu ayat yang menurut saya yang bisa dikaji dari sisi keilmuan, yaitu sosiologi dan antropologis. Kenapa? Karena betul-betul memetakan, melihat orang itu tumbuh, hadir, berkembang dengan berbagai macam suku dan bangsa. Islam melihat itu, tidak menafikan kita ini memang beda. Ada yang kritik, ada yang lurus, ya kan? Ada yang hitam, ada yang bukan hitam kali. Kalau kita ini adalah sawo mateng, cuman bedanya ada yang kematangan, kayak gini tuh, ya. Ada yang sawonya masih mentah gitu. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar. Semuanya itu berbeda. Ya, itulah indahnya ciptaan Allah itu berbagai macam. Tapi diikat dengan satu kesatuan, namanya kalau orang Islam itu adalah kesatuan apa? Iman dan Islam. Jadi kalau ketemu itu assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memberikan salam itu hukumnya apa? Menjawabnya? Teman saya nih baru mualaf cerita Ustaz. Begitu ketemu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok
kamu waalaikumsalam, nggak assalamualaikum? Karena saya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, katanya. Lah, yang wajib itu ini nggak akan ada kalau tidak dilakukan dulu yang sunnahnya dulu asal. Jadi pengen dapetin wajibnya langsung di depan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah salamnya mana nih? Nah, jadi kita itu dipersatukan oleh sebuah ikatan, ya, ikatan Islam. Sungguh sangat luar biasa agama kita ini, ya. Tidak menafikan dengan berbagai macam perbedaan, apalagi Indonesia. Masya Allah, berapa banyak kita tuh sukunya? 300-an ya? 60, 360. Apa nggak, Pak? Apa nggak? Apa aja 360? Apa? Dari mana taunya? Dari buku, ya. Lah itu berbagai macam suku, setiap suku ada bahasanya. Belum lagi adat istiadat dan segala macam. Diakui, cuman jangan sampai itu tadi, ya, bahwa itu lebih ditonjolkan daripada keislaman kita. Itu namanya asobia, gitu. Nah ini sekarang ke adik-adik nih, kita harus agak-agak berganti, Pak. Bu, saya mau tanya ke ibu dulu deh, pengen masuk surga gak? Pengen masuk surga? Yang keras ah. Ibu mau masuk surga gak? Kalau nanti di surga mau ditemenin oleh suami atau bidadara? Suami. Sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak, nanti kalau di surga mau ditemani istri atau bidadari? Enggak nyambung, bahaya. Kawan-kawan, yang satu pengen ditemenin suami, yang satu pengen ditemenin bidadari. Gimana nyambungnya, Pak? Hah? Tapi ibu jangan takut, karena nanti ibu akan menjadi ratu bidadari. Bapak tidak akan pernah berpaling. Wow, istriku ratu bidadari. Sekarang aja ngomong kayak gini, nanti kalau ketemu di sana, wah. Tapi mohon maaf nih, ada ibu-ibu sempat curhat, Bang Agus, iya Bu, apa betul katanya kalau orang-orang itu keluarga yang sakinah mawadah warohmah nanti di akhirat akan dipertemukan kembali? Bener ibu, wajah ibunya agak Musa apa namanya? Kusa apa murah, gundah gulana, gitulah. Gelisah. Loh, mohon maaf saya tanya, Bu, kenapa kok ibu merubah wajahnya jadi sedih? Bukankah harusnya gembira? Apa sih ibu itu bilang? Mohon maaf Bang Agus, bukan saya mau curhat, tapi gimana ya, sudah sekian lama saya menahan perasaan dengan suami saya, masa di akhirat ketemu lagi sama dia sih ya? Bu, itu nama sakinahnya dipaksain. Yang namanya sakinah itu bukan kelihatannya, tapi berangkat dari hati. Jangan lagi berantem nih, ya, jalan ada tetangga, damai dulu, damai gandengan. Padahal lagi berantem. Damainya supaya kelihatan sama orang. Di luar kelihatan damai, tapi di rumah bagaikan terjadinya perang Iran dan Irak. Waduh, bahaya banget. Jadi nama sakinah itu kita yang ngerasain hati. Hati bila selalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi ketenangan, tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Gitu. Gak tahu. Ya. Jadi pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Surga. Siapa yang masuk surga, tiup tangan.
Ayo tunjuk tangan. Ini nggak ada yang tunjuk tangan kan? Coba anak-anak pengen masuk surga nggak? Pengen? Coba nih, Pak, Bu, ini udah selesai belum ya? Udah kali ya? Bisa ya? Sedikit lagi. Ya. Suatu saat Rasulullah melihat seorang ibu sedang berlari setelah terjadi perang Badar. Perang itu gawat nggak? Ya, kacau nggak kalau saat perang, Pak? Bu, kacau nggak pada saat perang? Setelah perang, adik-adik, hai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada seorang anak, nah saya mau tanya, namanya siapa baju merah tuh? Ya. Siapa namanya? Dewa. Siapa? Dewa juga. Oh, Taufik. Emaknya Taufik mencari Taufik nggak ada habis perang. Fik, gimana Mi? Mi atau Ji? Mi ya? Hah? Di mana kau? Kok jadi Batak ini? Di mana Mi kamu sembunyi? Si Taufik, Fik. Mana Taufik? Taufik gak ada, ngumpet. Emaknya nyari, Taufik, Taufik, gak ada suara. Panik kan? Tiba-tiba Taufiknya nongol, celung, Fik. Hei, Taufik mana Taufik? Coba berdiri. Taufik. Emaknya lari, dia peluk itu Taufik. Mak kira kau sudah mati, Pik. Enggak, Mak. Kamu kemana, Mak? Mak, kamu kemana, Pik? Ngumpet kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai sahabat, mungkinkah seorang ibu yang tadi itu akan melemparkan anaknya ke bara api yang ada di sana? Mungkin nggak? Mungkin nggak seorang ibu menyakiti anaknya? Mungkin nggak? Kenapa? Karena pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepenggalah. Ada anaknya lagi sakit, sakit masih bayi. Apa kata ibunya? Ya Allah, tolong panjangkan nyawa anakku, kalau perlu kau gantikan dengan nyawaku. Begitu Bu ya? Tuh ibu-ibu sampai segitunya, ibu tuh mau mempertaruhkan nyawanya ketika melihat anaknya yang sakit, sampai berdoanya kadang-kala seperti itu, ibu kepada anak. Coba sekarang kalau seandainya orang tuanya yang sekarat, anaknya gimana? Anaknya pada kumpul terus ngomong, "Ma, kita semua udah ikhlas." Begitu adanya. Udah ikhlas. Masya Allah, beda. Kasih ibu itu tidak terbatas. Lantas apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, udah azan belum nih? Ketahuilah bahwa sayangnya Allah kepada manusia, kepada kita orang beriman, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kebayang nggak sayangnya Allah kayak apa? Jadi Allah tidak pengen kita masuk ke neraka, Allah pengen kita masuk ke surga. Karena sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Insya Allah kita semua nanti akan masuk ke surga. Ya, bertemu dengan Rasulullah semuanya. Kita semua di sini akan kumpul kembali di sana. Kira-kira kalau pada kumpul nanti surga penuh nggak sih? Enggak akan penuh. Ya, insya Allah kita semua nanti akan penghuni surga. Apa syaratnya? Syaratnya adalah sederhana saja. Ya, kita ambil salah satu syaratnya. Ya, bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadzibina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang balasannya adalah surga seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa syarat takwa? Yang pertama adalah orang yang rajin bersedekah dalam keadaan lapang dan Masa corona ini masa lapang apa sempit, Pak? Lapang apa sempit? Ada yang lapang, ada yang sempit. Yang jual masker jadi lapang. Ya enggak? Yang kerja sempit. Apalagi yang di PKH, di PHK sempit banget. Jadi di sini diuji kita itu lebih takut sama Allah atau takut sama corona? Takut sama Allah. Karena apapun yang terjadi, sampai pun kalau kita meninggal, itu bukan sebabnya karena corona, karena memang udah takdirnya. Nggak mungkin malaikat salah cabut. Ya Allah, yang dicabut yang mana nih? Masa begitu nanya dulu? Nggak akan. Udah takdirnya. Tapi bukan berarti kita juga sok tahu gitu ya. Nah, jadi yang pertama, bersedekah dalam keadaan lapang tersebut. Pada saat inilah kita diuji untuk sama-sama kita menjalin hubungan silaturahmi, solidaritas. Bagaimana melihat tetangga yang lagi suka, Bu, nengok, Bu. Nanti kalau ada tetangga, lihat udah masak apa. Ya, Rasulullah tuh ngajarin kayak gitu. Rasul disakiti dibalas dengan kebaikan. Bu, saya mau tanya, punya nggak tetangga yang nyebelin? Ada. Besok tolong kirimin opor ayam. Nyebelin lagi, kirimin rendang. Nyebelin lagi, kirimin apa lagi, Pak? Nasi padang. Nyebelin lagi, kirimin apa? Soto Makassar pakai racun sedikit. Gagak. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang menelan, bukan menahan ya, menelan amarah. Saya mau tanya, nih, kalau yang namanya menahan, nahan nih, kita makan obat, Pak, ditahan di lidah, masih terasa pahit nggak? Hah? Tapi kalau ditelan, enggak. Jadi menelan. Orang yang bisa untuk menelan amarah. Kamu itu, astagfirullah, alhamdulillah, ayah. Ayah padahal tadi nyebelin banget loh. Mama sudah pengen marah, tapi kan katanya harus menelan amarah. Jadi mulai sekarang menelan amarah mama ya. Gitu ya. Menelan amarah. Mobil jalan, tiba-tiba motor yang di depannya keluar. Hai. Menelan amarah. Beliau tadi pagi jelas-jelas menelan amarah. Udah lagi enak antum diselak orang, celup. Tadi pakai baju gini, Pak, tuh kayak gitu tuh. Tatonya kelihatan. Orang itu nggak ditegur. Yang disamperin petugas. Pak, nyelak saya. Saya bilang, ini orang tatoan sopan amat ya. Itu karena sudah masuk Islam. Jadi tenang. Beliau ini luar biasa loh. Beliau ini adalah Islam. Kalau kita nih Islam apa? Turunan. Beliau adalah Islam tanjakan, Pak. Betul, Pak? Lebih berat turunan apa tanjakan? Tanjakan. Turunan mah nyantai, tapi bahaya. Rem belum nyebur ke jurang. Jadi sahabat kita nih Islam tanjakan itu berat. Naik sepeda enak nanjak apa enak turun? Enak turun, nggak pakai goes, ya kan? Tapi kalau remnya belum, gimana coba? Nyelonong. Nah, menelan. Yang ketiga apa ya? Memaafkan. Ada orang yang salah maafkan. Bu, lebih gampang minta maaf atau memaafkan? Hah? Lebih gampang minta maaf atau memaafkan? Minta maaf karena jelas kita yang salah, betul Pak? Kalau kita salah ya jelas harus minta maaf. Tapi kalau memaafkan, 7 turunan, 3 tanjakan, 4 belokan, enggak akan saya maaf. Tuh,
kalau orang udah kesel, betul nggak? Maafkan. Kenapa? Ternyata semua yang tadi itu sedekah, menelan amarah, memaafkan, itu adalah bagian dari penyakit hati. Inna fi jasadi mudghah fa iza saluhat saluhat jasadi kullu fa iza fasadat fasadat jasadi kullu ala mahyal qalbi. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, baik juga ya orangnya. Apabila buruk daging itu, maka buruk juga orangnya. Apakah itu? Itu adalah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.